Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Guntur Maulana Zamroni pada mata kuliah pemrograman mobile. Semisal minggu lalu kalian sudah belajar mengenai konsep MVC, maka pada minggu ini, pada materi ke-7, kita akan membahas mengenai activity. Ya, activity itu apa? Jadi activity itu pada materi kita akan dibagi menjadi 3 ya. Jadi ada notifikasi, ada alert dialog, dan intent. Ini contoh-contoh dari pemanggilan activity. Notifikasi. Notifikasi di sini adalah merupakan bagian informasi yang akan muncul. Akan muncul atau sengaja dimunculkan. Ya, contohnya apa? Di sini dapat kalian lihat contohnya muncul pop-up notifikasi mengenai promo paket internet. Itu adalah contoh dari notifikasi. Kemudian dialog. Ya. Dialog ini nanti terbagi menjadi 2. Jadi yang pertama ada namanya alert dialog dan ada toast. Biasanya pada alert dialog kita perlu memasukkan inputan. Kita perlu menekan tombol untuk menutup dialog tersebut. Ya. Jadi kita harus menekan tombol yang dapat kita pilih. Baru nanti alert dialognya itu tertutup. Sedangkan toast ini pesan singkat yang mengambang. Ya, ini menampilkan pesan dialog dalam bentuk flash, biasanya mengambang dan akan hilang dalam waktu lebih kurang 4 detik atau bisa kurang dari 4 detik. Jadi beda ya, kalau alert dialog tadi kita harus menekan sebuah tombol, harus memilih suatu opsi untuk dapat menghilangkan alert dialog ini. Sedangkan toast kita tidak perlu menekan apa-apa, nanti akan otomatis hilang sendiri dialognya. Bisa dipahami ya. Jadi kalau toast ini contohnya, semisal kalian menggunakan aplikasi mobile banking atau menggunakan aplikasi marketplace seperti Bukalapak atau Tokopedia. Biasanya misalkan kalian ingin menutup aplikasi marketplace tersebut, kalian coba tekan tombol back itu kan pada HP kalian, nanti di bawah akan muncul sebuah toast. Biasanya akan berisi tekan tombol back 2 kali untuk keluar dari aplikasi. Itu contoh pemanfaatan dari toast. Jadi menampilkan informasi kepada pengguna dalam waktu singkat, 2 sampai dengan 4 detik. Itu toast. Ya, ini alert. Nah, kita bahas toast dulu ya. Kan munculnya toast adalah pesan singkat yang berisi pesan sederhana disampaikan kepada user. Kemudian kemunculannya itu biasanya singkat, 3 sampai 4 detik. Setelah itu akan menghilang sendiri. Contohnya seperti ini ya. Kemudian untuk penulisan kodenya, ini sangat mudah sekali. Kita tinggal langsung tulis saja toast. Bisa sebutkan variabelnya di sini. Kemudian make text. Teksnya itu apa yang ingin kita tulis, yang ingin kita tampilkan. Kemudian jangan lupa durasinya kita atur. Apakah short atau apakah long. Ya. Kemudian jangan lupa toast-nya kita tampilkan. Sangat sederhana sekali. Kemudian pada toast ini kita bisa mengatur posisinya. Kalian lihat di paling bawah ini ya. Di sini kita bisa mengatur posisi dari toast. Secara default, posisi toast itu akan ada di bagian bawah layar. Ini secara default. Jadi semisal kita tidak menyertakan kode program ini, secara default posisinya akan ada di sini. Ya.
Nah, misalkan kalian ingin merubah posisinya, katakanlah ingin dirubah ke tengah atau ingin dirubah ke atas, maka kalian baru perlu menggunakan pengaturan posisi dari TOS. Gitu ya. Nah, parameter dari TOS tadi make text, kemudian message-nya yang penting, dan durasinya. Ini sudah saya sampaikan tadi ya. Durasinya bisa short atau long dalam waktu 4 detik. Kemudian ini juga sudah saya sampaikan, kita bisa merubah posisi TOS. Secara default posisinya ada di bawah tengah. Ini secara default. Ya, kita bisa merubah dengan posisinya menggunakan set gravity. Kemudian marginnya juga bisa kita atur. Jarak dari tepi layar. Dari tepi layout ini bisa kita atur. Itu terkait TOS. Bisa dipahami ya. Ini tidak akan saya bahas panjang lebar. Oh, di sini menunjukkan contoh set gravity dari TOS. Apabila menggunakan koordinat 0,0, posisinya akan berada di tengah layar seperti ini. Menggunakan koordinat minus 160, minus 240, posisinya akan berada di atas kiri. Dengan koordinat 160, 240 akan berada di kanan bawah. Ini kalau kalian ingin merubah-rubah posisi dari TOS. Nah, intent. Sekarang kita masuk ke intent ya, ini yang ingin kita bahas. Jadi apa itu intent? Intent itu intinya dilakukan untuk memanggil sebuah activity. Memanggil activity lainnya ya. Memanggil activity lainnya. Terkadang misalkan katakanlah kita menggunakan sebuah activity. Kemudian ada sebuah tombol gitu kan. Kita menekan tombol ini, maka nanti kita akan memanggil activity yang kedua. Nah, caranya bagaimana memanggil halaman kedua ini, memanggil activity kedua? Kita menggunakan yang namanya intent. Ya, jadi intent itu digunakan untuk memanggil activity lainnya. Nih, intent digunakan untuk memanggil activity lainnya, activity 2 ataupun activity 3, tergantung dari inputan yang kita berikan dan luaran yang kita inginkan. Di sini ada contohnya ya. Contoh penggunaan intent nanti akan kita bahas lebih dalam di slide berikutnya. Nah, intent. Jadi untuk pengaktifan activity dengan menggunakan intent itu ada dua jenis. Ya, jadi intent itu ada dua. Yang pertama adalah implicit dan yang kedua adalah explicit. Ya, ini tolong diperhatikan, kalian jangan tertukar-tukar ya. Implicit itu apa? Kita baca. Intent yang penggunaannya untuk memanggil fungsi yang sudah terdapat di internal Android. Bingung nggak mungkin? Kita lanjutkan lagi. Intent implisit adalah intent yang memanggil aplikasi dengan memberikan parameter action dan data untuk dapat berjalan atau untuk dapat action. Mungkin bingung kalian ya, tapi tidak apa, nanti saya berikan contohnya. Itu implisit. Jadi penjelasan singkatnya seperti itu. Kemudian yang kedua eksplisit, yaitu intent yang penggunaannya untuk memanggil activity yang lain. Ya. Jadi dua-duanya sama untuk memanggil activity yang lain, baik implisit maupun eksplisit. Tetapi ada bedanya. Kita lanjutkan. Explicit intent bisa juga diartikan intent yang secara eksplisit mendefinisikan komponen yang harus dipanggil oleh Android sebagai identifier-nya.
Ya, apa maksud dari secara eksplisit mendefinisikan? Nah, nanti saya berikan contohnya. Baik, kita ke implisit dulu. Jadi implisit apa? Pada implicit intent kita menggunakan parameter namanya action ini ya, dan data. Jadi kita perlu memberikan action dan memberikan datanya. Sehingga intent itu dapat berjalan. Contohnya. Nah, contohnya ini. Ada baris kode seperti ini. Ya. Kita buat intent, kemudian variabelnya i, new intent. Nah, di sini nanti kita akan memberikan action view, actionnya dan datanya. Ini datanya. Kita memakai parameter action, actionnya ini, action view, dan data. Datanya www.uad.ac.id. Jadi sekali lagi, kita perlu memberikan action dan memberikan datanya. Supaya intent implisit ini dapat berjalan. Cukup seperti ini. Ya. Jadi mudah sekali. Kemudian intent pada slide sebelumnya, yang ini ya, akan memanggil semua aplikasi atau komponen pada Android yang sudah terregister pada sistem Android dengan action view tersebut. Ya. Jadi kita lihat datanya ini adalah, mana nih datanya? Nah, datanya adalah berupa link www.uad.ac.id. Actionnya action view. Jadi semisal katakanlah kita menekan tombol, tombolnya itu merupakan itu ya, tombol untuk menuju, saya berikan ilustrasinya coba. Jadi ada sebuah aplikasi, kemudian di sini ada sebuah tombol. Apabila kita menekan tombol ini, kita akan menuju ke web UAD. Nah, di tombol ini nanti itu kita berikan intent ini. Jadi kalau tombol ditekan, kita akan menuju ke website UAD. Nah, setelah kita menekan ini, nanti Android akan mencari tahu gitu. Berdasarkan action yang diberikan, kemudian berdasarkan data yang diberikan, Android akan mencari aplikasi apa yang ada pada HP tersebut yang dapat melakukan action tersebut dan membaca data tersebut. Berhubung ini website, maka Android akan menampilkan dua opsi aplikasi yang bisa digunakan untuk membuka data tersebut. Nah, ini contoh dari penggunaan implicit intent. Ini contoh lainnya. Semisal pada aplikasi kita ada beberapa button. Button 1 ini untuk pesan McDonald, button 2 untuk pesan KFC, button 3 ini link untuk belajar Android, button 4 untuk melihat jadwal puasa, dan button 5 untuk mengambil gambar, untuk mengambil foto. Ada 5 button dengan tujuan yang berbeda-beda. Kita buat XML-nya. Ada 5 button ya, ada 1, kemudian 2, 3, 4, dan 5. Bisa ini ya, sederhana. Kemudian kita masuk ke Java-nya. Kita berikan listener. Yang pertama kita hubungkan antara variabel pada Java dengan komponen pada XML-nya menggunakan findViewById. Kemudian kita berikan listener-nya. Di sini dibuat sendiri-sendiri ya, berarti ada 5 tombol, ada 5 listener. Kemudian di sini kita lihat apabila button tersebut ditekan, maka akan menjalankan metode call intent. Semuanya demikian.
Nah, call intent itu apa? Call intent seperti ini, berfungsi untuk menjalankan suatu activity berdasarkan button yang diklik. Di sini intentnya menggunakan switch case ya. Switch view.getID berdasarkan ID-nya. Semisal ID-nya button KFC, kita lihat keterangannya di sini, akan melakukan panggilan telepon ke nomor 14002. Sehingga actionnya adalah pada intent implicitnya action call. Kemudian datanya berupa nomor telepon. Begitu juga untuk ID button McDonald, akan menelpon ke nomor McDonald. Kemudian untuk button belajar Android, untuk ID button belajar Android, dia akan membuka website UAD. Kalau website berarti kita tidak menggunakan action call tapi menggunakan action view. Kemudian jangan lupa datanya kita berikan. Jadwal puasa akan membuka website, kita berikan juga actionnya adalah action view, datanya berupa website. Terakhir, button kamera. Semisal kita menekan tombol itu, maka nanti akan membuka aplikasi kamera. Ya. Di sini actionnya image capture. Kemudian nanti akan masuk ke kamera. Itu adalah implicit. Sekarang apa itu explicit? Jadi explicit ini didefinisikan secara langsung ketika akan mengaktifkan suatu komponen dengan memanggil class name-nya. Ya, kita lanjutkan dulu. Kita membuat intent dengan menggunakan dua parameter. Parameternya adalah display, kelas Java. Kelas inilah yang disebut sebagai identifier. Nah, ini yang penting. Explicit intent ini digunakan untuk interaksi antar activity dalam satu aplikasi. Ingat ya, dalam satu aplikasi. Sebagai ilustrasi. Nah, di sini saja. Semisal pada implicit, ini implicit ya. Kita tadi memanggil sebuah activity ya. Tapi di luar aplikasi. Maksudnya di luar aplikasi tempat activity ini berada. Sedangkan explicit, mudahnya kita memanggil activity yang berada dalam satu aplikasi yang sama. Itu perbedaan paling mendasar. Kemudian yang kedua. Pada implicit intent, kita tidak perlu menjelaskan apa maksudnya activity yang ingin kita tuju secara detail. Kita tidak perlu menyebutkan activity yang ingin kita tuju secara detail. Kita cukup memberikan tadi namanya view dan memberikan datanya. Ini pada implicit. Sedangkan pada explicit kita harus memberikan kelas yang ingin kita tuju, memberikan activity yang ingin kita tuju. Oleh karena itu disebut explicit intent. Jadi kita harus menyebutkan secara eksplisit activity mana yang ingin kita tuju. Semisal kita menekan sebuah tombol katakanlah. Jadi itulah mengapa disebut explicit. Kalian jangan tertukar ya. Kadang-kadang mahasiswa itu bingung. Mereka mengira X itu berarti luar. Terus mereka mengartikan, oh ini berarti memanggil activity yang ada di luar aplikasi. Kemudian im ini biasanya kan di dalam gitu ya. Terus mereka mengartikannya, oh ini berarti memanggil activity lain yang ada di dalam aplikasi yang sama. Padahal bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah explicit ini artinya activity yang ingin kita tuju itu kita
jelaskan, kita tuliskan secara eksplisit, secara detail. Saya ingin pergi ke activity mana, misal tombol ini ditekan. Itu maksud dari eksplisit. Jadi dijelaskan secara eksplisit, secara detail. Ini implisit, kita tidak perlu menjelaskan secara detail. Kita cukup memberikan action view-nya apa, ini action view ya. Action view-nya apa, kemudian memberikan datanya. Berdasarkan dua ini, nanti Android yang akan menentukan aplikasi apa yang ada pada HP kita yang bisa melakukan intent ini. Jadi itu perbedaan paling mendasar dari implicit intent dan explicit intent. Ini contoh eksplisit. Nah, kalian lihat di sini. Ini ya, diperhatikan di sini ya. Intent, kita membuat variabelnya i, intent, kemudian this, di sini activity di mana intent ini berada, kemudian second activity, ini yang ingin dituju, yang ingin dipanggil. Jadi semisal tombol ini ditekan, dia akan memanggil second activity, memanggil activity kedua. Kemudian jangan lupa start activity. Sekali lagi, pada eksplisit, halaman yang ingin kita tuju, kita tulis secara eksplisit. Maksudnya itu ya. Ini contoh, semisal kita ingin mengambil inputan untuk digunakan pada activity yang berikutnya. Kita lanjutkan ya. Ini sama. Ini nanti bisa kalian coba ya. Sepertinya di praktikum juga akan dipraktekkan ini nanti. Jadi get intent, get extra, kemudian if ekstranya 0 akan return, kemudian string value 1, dia akan get string. Jadi get string akan mengambil nilainya untuk digunakan. Ya, digunakan pada activity kedua. Nah, ini merupakan kesimpulan. Jadi secara eksplisit, activity diaktifkan dengan menyebutkan nama kelas pada intent. Ini yang pertama. Kemudian, activity kelas tersebut haruslah berada pada project atau aplikasi yang sama. Ini eksplisit. Sedangkan implisit, activity diaktifkan melalui action pada intent dan URI datanya. Umumnya, activity yang dipanggil ini berada pada luar aplikasi yang digunakan. Ya, jadi perbedaan utamanya dua itu antara implisit dengan eksplisit. Ini sama pengaktifannya. Nah, kesimpulannya, intent adalah mekanisme untuk melakukan action pada komponen dalam suatu aplikasi yang sama maupun aplikasi yang lain. Contoh-contoh pemanfaatan intent, yang pertama, berpindah halaman dari satu activity ke activity yang lain, dengan ataupun tanpa data. Kemudian, intent dapat juga digunakan untuk menjalankan background service. Semisal dibutuhkan sebuah proses service untuk mengambil lokasi pengguna, download file ataupun sinkronisasi ke server. Ya, betul. Ini nanti lokasi pengguna berarti hubungannya dengan GPS ya. Nanti insya Allah pada materi setelah UTS akan ada materi yang membahas mengenai Google API. Nah, Google API nanti kita juga akan menggunakan intent pada materi itu. Kemudian, untuk menyampaikan sebuah objek dari komponen broadcast, semisal, andai kata kita ingin mengetahui apabila device A sudah selesai booting, setelah diaktifkan. Sebentar, maksudnya bagaimana ini? Untuk menyampaikan sebuah objek dari komponen broadcast. Semisal, udah ada misal, tambah jika lagi ya. Semisal ingin mengetahui apabila device Android sudah selesai booting setelah diaktifkan. Ini maksudnya kalau
HP Android-nya itu ya. HP Android-nya kita restart misalkan. Nah, nanti kan misalkan setelah selesai booting, maka nanti akan diaktifkan. Lebih kurang seperti itu maksud dari sini ya. Berikutnya, dalam pemanggilan intent ada dua, ada explicit sama implicit. Explicit sederhananya adalah mengaktifkan komponen atau memanggil activity pada satu aplikasi yang sama. Untuk dapat memanggil activity tersebut, kita harus menyebutkan activity yang kita tuju secara eksplisit, secara detail. Kita panggil kelas activity-nya secara eksplisit. Sedangkan implicit intent digunakan untuk mengaktifkan komponen dari aplikasi lain pada umumnya. Untuk penggunaannya sendiri, kita cukup memberikan action view, dan datanya. Kita tinggal memberikan dua informasi ini ke Android-nya. Nih Android, saya punya action data seperti ini dan datanya ini. Tolong dong carikan activity yang sesuai untuk melakukan atau untuk mengakses informasi ini gitu, sederhananya. Nanti oleh Android akan dicarikan. Itu adalah implicit intent. Nah, sampai sini materi kita. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup. Kemudian untuk materi UTS minggu depannya lagi ya, mulai tanggal 12 kalau tidak salah, itu materinya dari awal lingkungan pengembangan Android, materi pertama sampai dengan materi ke-7 terkait notifikasi, dialog, dan intent. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.